Ya, hari ini kita membahas tentang diagram Venn dan juga tabel dua arah. Di mana secara definisi ini merupakan perangkat yang bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan hubungan antara dua data atau lebih. Hubungan relation ya, hubungan itu ya. Of two or more data. Relation tuh hubungan. Relationship ya hubungan kita ya. Misalkan engage itu engage ada yang tahu? Engage tunangan ya. Udah tunangan engage. Ada dalam istilah teknik mesin juga engage. Itu ketika kopling berhubungan engage. Jadi terhubung kopling. Nanti ada di elemen mesin ya. Jadi ini memiliki torsi, ini memiliki torsi terhubung. Jadi torsinya selaras. Itu engage. Sama kayak cewek sama cowok terhubung. Belum zamannya ya kalian. Lagian batu bara semua lagi ini nggak ada mutiaranya. Biasanya ada Rahma mah. Oh sakit. Batu bara semua gersang. Nggak ada mutiaranya. Nah, jadi saya akan kasih contoh yang sangat sederhana. Misalnya ya, ini gampang banget. Ini anak SD datang di kuliah saya juga bakal ngerti nih. Misal, nih ada 10 kue, jangan 10. Terlalu sedikit. Ya, anggaplah ada 15 kue ya. 1, 2, 3, 4. Cookies 5. Nah, ada 15 kue. Nah, kue-kue ini itu dibuat berbeda ya, tidak sama satu sama lain. Ya ada yang sama, ada yang beda gitu. Ada kue yang cookiesnya itu saya kasih selai coklat. Ada yang saya kasih selai coklat di sebelah sininya ya. Ada juga yang enggak gitu ya. Nah, terus ada yang saya kasih selai strawberry. Biasanya coklat kasih apa sih? Keju ya, keju. Coklat biasanya kalau berdampingan sama keju ya. Oh, kacang. Mirip-mirip coklat warnanya. Keju lah. Nah, ada juga kue yang dilapisi keju gitu ya. Nah, ada juga dua nih kue yang nggak dikasih apa-apa gitu. Nggak dikasih apa-apa, polosan. Nah, ini ya. Jadi ada kue yang ada coklatnya aja, ada kue yang ada kejunya aja, ada kue yang campuran coklat dan keju, juga ada kue yang nggak ada dua-duanya, gitu ya. Nah, kita mau sajikan informasi ini pada diagram Venn dan juga two-way table. Nah, misalkan two-way table dulu atau tabel dua arah ya. Kita gambarkan, kita deskripsikan. Ini sebenarnya ada dua data ya. Data kue bercoklat dan juga data kue berkeju. Nah, aduh coklat sama keju sama-sama cheese lagi.
Ya udahlah warna aja lah ya ini, coklat dan juga kuning ya, yellow. Ada yang coklat, coklat itu brown ya. Ada juga kuning, yellow. Nah, jadi kita tampilkan datanya seperti ini. Tabel dua arah. Untuk yang coklat ada juga yang tidak coklat, non brown. Terus yang kuning ada juga yang bukan kuning atau non yellow. Nah, kalau misalnya datanya seperti ini, bisa kita lihat. Ini adalah jumlah kue yang coklatnya dikasih, brownnya dikasih ya, yellownya juga dikasih. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 dari 15. Kalau yang ini gimana bacanya? Dikasih kuning tapi tidak dikasih coklat. Ada berapa? 3. Yang ini? Ada berapa? 4. Yang ini? 2. Nah, ini adalah two-way table. Jadi mendeskripsikan hubungan antara dua data, yakni data kue-kue yang bercoklat dan juga data kue-kue yang berkeju. Di mana ada hubungan nih, kue bercoklat dan kue berkeju itu ada hubungan. Bisa jadi ada kue yang memiliki keduanya, bisa jadi juga tidak. Dideskripsikan melalui two-way table. Bisa juga kita deskripsikan melalui diagram Venn diagram. Fans. Kenapa pakai S? Pakai corak S gini. Artinya apa ini? Kepunyaan ya. Jadi kalau misalnya bukunya kamu siapa namanya? Hah? Bukunya Alvin, berarti Alvin's pakai S kasih corak ya. Alvin's book. Bukunya Alvin. Ini kalau misalnya nama. Kalau misalnya kepemilikannya itu saya gimana? My ya. Kalau misalnya kamu, your. Kalau misalnya dia perempuan, hey, her. Kalau dia laki-laki, his. Nah, kalian harus tahu juga, ini itu sebagai subjek. Kalau sebagai objek beda lagi. Kalau sebagai objek, kalau misalnya my, kalau itu superlatif. Oh iya, sebagai objek superlatif. Jadi itu adalah bukuku. Itu kalau misalnya my, jadinya mine. Itu mine. Kalau misalnya your, jadi yours. Superlatif ya, objek superlatif. Superlatif tuh ya kayak gini nih maknanya. Sebagai objek posisinya ya. Kalau misalnya hers. Misalnya that book is hers. Buku itu miliknya perempuan, bukan her doang ya. Jadi kalau posisinya sebagai objek itu kayak gini nih. Kalau misalnya his, jadinya his juga. Nggak pakai s lagi. Ya udah gitu. Ya harus tahu ya. Kalau pakai nama itu pakai corak ditambahin s. Flashback ya bahasa Inggris SD. Kita gambarkan diagram Venn. Jadi diagram Venn ini penggambarannya kayaknya juga kalian udah dapat nih waktu SMP dulu. Diagram Venn ini kita menggambarkan data ini dalam bentuk himpunan. Sebelum kita buat himpunannya, kita cari tahu dulu berapa sih total entitas yang ada di sini. Total kuenya ada berapa? 15. Jadi itu adalah total yang ada di dalam kotak ini nih. Ada 15 entitas. Nah, gimana datanya kita bagi? Yang pertama adalah data brown
atau warnanya deh saya sesuaikan ya biar lebih ini menarik. Nah, ini si brown. Ada juga si yellow. Nah, kita lihat nih, ada beberapa hal yang perlu kalian tahu nih. A, B, C, D. Nah, A itu adalah sekelompok kue yang gimana nih? Coba kalian tafsirkan. A, yang warna coklat aja ya. Kalau B, coklatnya iya, yellow-nya juga iya. Kalau C yang yellow aja. Kalau D bukan keduanya. Coba lihat nih. Kalau yang coklatnya aja ada berapa? Ada 4. Kalau campuran 6. Kuningnya aja 3. Ini 2. Ya gitu ya. Ini ABCD cuma buat bantuan aja ya. Nggak perlu ditulis ABCD juga nggak apa-apa. Yang penting angkanya. Nah, ini adalah two-way table dan diagram Venn. Oke, masih nyatat. Nah, ini masih 2 data ya. Jadi kita berkutik di 2 data aja dulu. Kalau 3 data gimana? Ya misal ditambahin aja strawberry gitu ya. Jadi kan ada kue yang dikasih ketiganya atau cuma 2 jenis gitu dan lain-lain. Ini kita masih berkutat di 2 data dulu. Misalkan ya. Udah belum? Ini? Udah? Yang belum? Yo, segera. Nah, misalkan ya, yang sederhana lah, sederhana. Tadi example 1, example 2. Ini saya ambil contoh yang nyeleneh dulu deh. Sebelum ke mechanical ya. Kalian sukanya main game apa? Mobile Legend. PUBG ada yang main? PUBG. Misal itu aja. Ada yang suka main Mobile Legend, ada yang suka main PUBG. Ada yang suka main dua-duanya, ada yang nggak suka main dua-duanya ya. Baru aja kemarin. Nah, jadi misalkan ya, in a class there are misalkan 50 students. Diketahui nih,
bahwa berapa ya? Ya 22 lah. 22 mahasiswa place, oh bukan place ya, play. Karena ada 22. Wah, jadi nggak pakai S ya? Kenapa nggak pakai S? Karena ini they. Kalau cuma satu studentnya pakai S nggak? Pakai, karena jadinya it ya, atau she, atau he gitu. Simple present tense, SD. SD belajar ya harusnya. SMP sih lebih ininya ya, lebih dalamnya SMP. Nah, 22 ini memainkan Mobile Legend dan juga terus bentar. 15 students play Mobile Legend only. Dan juga ini hanya sebagian kecil di antara mereka, 8 ya. 8 students tidak memainkan keduanya. Neither apa? Tidak keduanya ya. Kalau either juga keduanya. Ini ada N-nya, jadi tidak main kedua game tersebut, both tuh keduanya, both of game. Jadi 8 student tidak memainkan keduanya gitu. Nah, dari sini misal ditanya ya. Draw Venn diagram dan juga two ways table. Nah, bisa kalian menggambar diagram Venn dulu atau membuat tabel dua arah dulu. Jadi bebas mau ngerjain yang mana duluan ya. Nah, ketika yang satu jadi itu bisa dicontek dari yang sebelumnya. Contohnya gini, saya mau ngegambar diagram ini dulu deh, two way table dulu karena ini lebih mudah ya. Saya mau mengerjakan yang two way table dulu nih. Jadi kita gambarkan seperti ini. Two way table. Kita buat samping-sampingan ya, biar nanti bisa dibandingkan. Nah, untuk two way table kan tadi ada Mobile Legend, ada PUBG ya. Nah, kalian tulis nih salah satu yang horizontal itu salah satunya. Boleh PUBG-nya yang di atas, boleh ya. Boleh Mobile Legend-nya yang di atas. Jadi terserah nih, sama aja kok. Nih M itu Mobile Legend, P itu PUBG ceritanya ya. Dan sampingnya itu ya non PUBG, yang ini non Mobile Legend. Gitu ya. Oke, kita mulai. Ada satu informasi di mana 22 murid itu memainkan Mobile Legend dan PUBG. Berarti diisinya di mana nih? Di sini ya. Ada 4 isian di sini. Oke, sebentar. Ini harus digeser, kurang besar. Nah, berarti 22-nya di sini ya. Karena ini adalah orang-orang yang memainkan keduanya. Kita lihat nih, di sini adalah orang yang main Mobile Legend, ini adalah orang yang main PUBG. Yang horizontal itu yang main PUBG, yang ini nih. Gitu. Jadi yang beririsan keduanya itu berarti yang memainkan keduanya. Ada 22 orang. Nah, kalau misalnya yang 15 gimana tuh? Hanya memainkan Mobile Legends saja. Berarti yang ini ya, sebelah sini ya. Nah, jadinya ini adalah
15 gitu. Dan juga ada 8 student tidak memainkan semuanya. Gitu ya. Nah, berarti di sini ada satu nih yang belum kita jawab gitu ya. Nah, caranya gimana? Jadi kita tahu bahwa totalnya itu kan ada 50 mahasiswa ya. Totalnya ada 50 mahasiswa. Jadi, 50 mahasiswa itu caranya kita bisa menjumlahkan penjumlahan dari ini dan ini menjadi 50 gitu ya. Nah, kalau misalnya begini, berarti ini berapa nih kalau dijumlahin? 22 ditambah 15. 37. Ini ada ya 8 ditambah X. Misalnya ini X ya. Nah, X-nya berapa nih? Kalau misalnya dijumlahin harus 50. Berapa tuh? 37. Iya, 5 ya. Jadi ini adalah 5 kayak gitu. Nah, bisa juga kalian mengerjakan dengan cara menjumlahkan dari samping nih. Ya, dijumlahkan dari samping. Jadi 50. Nah, ini 22 ditambah, tadi kan ceritanya kita belum tahu ya, ini ya, 5 ya. Nah, jadi caranya bisa lewat samping, bisa lewat bawah. Nah, ini 15 ditambah 8 berapa? 23. Nah, ini harus 27 kan? Berarti ini berapa nih biar bisa 27? Harus 5 gitu ya. Biar bisa jadi 27. Jadi caranya bisa lewat samping atau lewat bawah. Kalau tadi ini berapa tadi? 13 ya. Nah, gitu. Ini cara pada two-way table. Kuncinya adalah penjumlahannya dari sisi bawah atau sisi samping itu harus 50. Nah, maknanya apa sih angka-angka yang ada di sini? 37, 13, 23, 27, maknanya apa? Satu-satu kita jabarkan ya. Makna angka 37 ada yang bisa tahu nggak? Ini yang ini. Orang-orang yang apa tuh? 37 tuh. Hah? Orang yang bermain Mobile Legend. Tidak peduli apakah main PUBG atau tidak. Jadi penjumlahan orang-orang yang main Mobile Legend juga main PUBG, juga ditambah orang yang main Mobile Legend tapi nggak main PUBG. Intinya ini adalah orang-orang yang main Mobile Legend tidak peduli apakah dia main PUBG atau tidak. Gabungan dari dua kelompok gitu ya. Yang penting ada syarat bermain Mobile Legend. Kalau 13 apa nih artinya? Ini ya. Orang-orang yang tidak bermain Mobile Legend. Kalau 27 orang-orang yang bermain PUBG, 23 yang tidak bermain PUBG. Gitu ya. Sip. Nah, ini adalah two-way table. Sebenarnya yang intinya sih yang ini ya, two-way table. Nah, intinya yang itu. Lanjut. Kalau misalnya kita ngerjain diagram Venn duluan gimana nih? Venn diagram. Nah, bisa sih langsung nyontek ke yang kiri ya. Nih saya ajarin yang nyontek dulu nih. Yang nyontek dari kiri. Karena kita udah bikin two-way table-nya duluan gitu kan. Aduh. Ini baterainya udah melemah. Nah, jadi di sini Mobile Legend, yang di sini adalah PUBG. Nah, ini yang sebelah sini, ya saya sebut ini A ya, itu adalah orang-orang yang, coba artiin dari gambarnya, orang-orang yang main Mobile Legend saja. Ya, kalau dipisah A, B, dan C, dan D. A, B, C, dan D.
ini ada 50. Yang main Mobile Legends saja, dilihat nih yang mana? Di two-way table-nya yang mana? Ini yang mana? Main Mobile Legends saja 15. Tidak main PUBG ya. Jadi Mobile Legends saja ya. Udah berarti A-nya 15, B-nya main dua-duanya. Jadi 22. Kalau C-nya main PUBG tidak main Mobile Legends 5. Kalau D 8 ya gitu ya. Ini kalau misalnya kalian nyontek ke sebelah kiri. Tapi kalau ceritanya kalian ngerjain ini duluan, gimana caranya? Nah, semua informasi yang ada kita cantumkan ke dalam persamaan matematika. Nah, pertama 50. Berarti 50 itu gabungan dari ABCD ya. Ini adalah persamaan yang pertama. A plus B plus C plus D sama dengan 50. Nah, yang 22 itu apa tuh? Si B ya. B. B itu sama dengan 22. Terus yang 15 itu apa? ML only. Berarti A nih. A-nya 15. Terus 8 student tidak bermain keduanya. D ya itu. D-nya itu 8. Ya udah langsung ketahuan ini mah. Kalau mau nyari si C ya, C kan yang belum diketahui ya. Nyari si C udah dimasukin semua ke persamaan pertama. Berarti A plus B plus C plus D sama dengan 50, di mana A-nya 15 ya. Ditambah B-nya 22, ditambah C-nya kita belum tahu. Ditambah D-nya 8 sama dengan 50. Ya udah itu jadi pengurang semua. Jadi C-nya sama dengan 50 dikurangi berapa tuh? Ini 22 sama 8 kan jadinya 30 ya. 30 sama 15 45. Berarti 50 dikurangi 45. Jadinya cuma 5. Ya udah, A-nya tulis di sini 15, B-nya 22, C-nya 5, D-nya 8. Bingung langsung tanya ya. Jangan malu-malu bertanya, santai aja. Alright. Nah, dari sini
kita bisa menjabarkan beberapa hal yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama adalah probabilitas orang yang memainkan Mobile Legends. Jadi ceritanya gini, misal dari 50 siswa ini, saya mau ambil secara random satu siswa gitu ya. Berapa sih probabilitas atau kemungkinan saya mendapatkan orang yang main Mobile Legends? Maknanya kayak gitu ya. Nah, seperti biasa, ini adalah rasio dari total siswa dibagi dengan rasio antara siswa yang suka Mobile Legends dibagi total siswa. Total siswanya ada 50. Terus yang suka Mobile Legends-nya ada 37. Karena nggak ada syarat lain, pokoknya suka Mobile Legends. Nggak perlu dicampur dengan apakah dia suka PUBG atau tidak. Begitu juga probabilitas tidak memainkan Mobile Legends-nya ya. Ini adalah 13/50. Kita jabarkan semua aja ya. Ini yang main PUBG itu adalah 27 ya. 27/50. Yang tidak main PUBG 23. Jadi ini gabungan ya. Gabungan. Nah, ini yang masih gabungan. Kalau misalnya yang ini nih, yang angka di tengah itu ada syarat ya, di mana ini adalah syaratnya itu adalah irisan atau logika dan logic. Kita menuliskannya kayak gini nih. Probabilitas suka main Mobile Legends dan suka main PUBG. Jadi nulisnya itu kayak gunung gitu ya, gunung simetris gitu. Ini N logic. Nah, kita pakainya irisan. Irisan dari yang ini dan juga yang ini gitu. Jadi yang mengiris yang mana? Yang ini ya. Yang teriris dua-duanya gitu. 22/50. Berapa probabilitas main Mobile Legends dan tidak main PUBG? Lihat nih mana ini, terus tidak main PUBG, mana yang teriris? 15 ya. Gitu. Ini jadi 15/50. Berapakah probabilitas tidak main Mobile Legends dan main PUBG? Gimana? Nih. NM dan P. Jadi 5/50. Probabilitas NM dan NP. Ini sisanya ya. 8/5. Seperti itu. So easy ya. Dicoba latihan. Sebelum latihan saya mau ngegambarin dulu secara diagram Venn ya tentang N logic ini. Silakan ditulis dulu. Ada yang dari kelas B masuk ke sini? Nggak ada ya?
Alright guys. Nah, saya mau mengilustrasikan tentang n-logic ini. Tadi kan kita mengirisnya dari two-way table ya. Kalau misalnya dari diagram Venn, itu seperti ini nih. Gambarannya. Ini n-logic. Kalau misalnya M dan P, ini yang pertama ya. M dan P. Ini M, ini P. Kita ibaratkan Mobile Legends apa sih? Simbolnya warna apa? Biru ya? Biru. Nih. Kita warnain biru. Ini adalah si M ya. Kalau PUBG apa? Kuning. Oh, kuning. Ini pas nih. Kayak anak TK campur-campur warna. Jadinya yang kecampur warna hijau ya. Nah, bisa kelihatan nih di sini. Kalau n-logic itu kita mencari yang warna gabungan. Warna gabungannya. Jadi kan kelihatan tuh ya. Bahwa M dan P itu yang warnanya hijau tuh. Nih yang ini nih. Yang warnanya hijau ya. Terus kalau misalnya ini yang gampang. Kalau misalnya yang kedua itu yang ini ya. M dan bukan P. Kita warnain biru nih si M-nya ya. Berarti yang ada di dalam lingkaran M. Kalau misalnya emang M. Kalau bukan P, berarti yang ada di luar lingkaran P ya. Nah, ini nih bukan P. Yang ada di luar lingkaran P. Nah, jadi kita arsir bagian luar P-nya gitu. Ini kalian pasti susah nyatetnya. Nggak tahu gimana saya juga. Ya, dipahami aja lah ya. Nah, jadi ini adalah himpunan M dan bukan P. Itu. Ya. Terus lanjut. Selanjutnya, yang ini bukan M dan P. Bukan M, berarti di luar lingkaran M. Semua yang di luar lingkaran M. Dan P, berarti kalau P di dalam lingkaran P. Nah, ini ya. Ini adalah irisan. Irisan atau ya yang warnanya itu ada dua-duanya gitu. Itu irisan namanya. Ini adalah non M dan P. Terakhir, bukan M, bukan P ya. Bukan M ya udah di arsir semua yang di luar lingkaran M. Bukan M. Dan juga bukan P. Bukan P yang warna kuning. Nah, kelihatan ya. Jadi kalau di sini bisa kita lihat bahwa kalau M dan P itu berarti yang di tengah ya. Berarti si B nih. B. Nah, kalau yang ini M dan bukan P, si
A. Kalau yang ini si C. Kalau yang di sini ya, kita samain dengan yang ini. Yang terakhir ini si D. Nah, ini adalah NM dan NP. Gitu. Jadi secara ininya, secara fisiknya juga kalian harus kebayang gitu. And logic tuh kayak gimana sih? Jadi kedua syarat harus benar-benar terpenuhi gitu. Nanti beda sama or logic. Kalau or logic salah satu syarat terpenuhi itu udah bisa kita benar ya. Jadi hanya salah satu syarat yang terpenuhi itu benar. Kalau and logic itu yang benar harus kedua syarat. Jadinya kalau or logic yang penting berwarna gitu. Kalau ada warnanya berarti termasuk. Nggak mesti gabungan ya. Kalau or itu nanti kita bahas. Ayo nih, udah banyak yang ngantuk-ngantuk. Cobalah. Coba ya, exercise. Saya nggak akan ngasih poin. Saya nggak akan ngasih poin ke orang yang sukarela. Tapi saya akan ngasih poin ke orang yang saya pilih. Jadi semuanya harus mengerjakan ya. Nah, jadi ini sekarang inilah contohnya contoh yang mechanical ya. Jadi dalam sebuah pabrik ada dua jenis mesin misalnya. Ada mesin bubut, ada mesin fräs. Udah tahu ya mesin bubut, mesin fräs? Ada yang nggak tahu? Ini wajib pakai banget ya tahu ya. Masa anak teknik mesin nggak tahu? Kalau nggak tahu langsung lihat YouTube nanti pulang. Mesin bubut dan juga mesin fräs. Bubut itu bahasa Inggrisnya turning machine. Turning karena si partnya itu berputar. Kalau fräs itu milling machine. Nama bahasa Inggris. Kalau milling machine itu pahatnya yang berputar, bukan benda kerjanya. Kalau misalnya turning machine, benda kerjanya yang berputar. Makanya kalau turning machine biasanya bendanya itu silindrik ya, silindrik. Nah, kalau mesin fräs itu ya nggak mesti silindrik bendanya. Exercise, misalnya in a factory, they process anggaplah misalnya 500 ya, 500 parts daily. Setiap harinya tuh memproduksi 500 parts. Diketahui beberapa hal. Yang pertama, itu ada 500 ya. 375 parts through itu melewati proses milling, turning dulu deh, turning proses, turning proses. Through itu melewati ya, breakthrough, menembus, melewati. Through itu melewati. Lalu sebentar, ini harus saya simulasikan di otak biar bisa diselesaikan. Terus 205 parts through
milling proses. Only. Beda ya. Yang atas sama yang bawah beda ya. Nah, yang terakhir tidak keduanya. 35 parts, neither milling nor turning. Nor itu ini ya, or sebenarnya, tapi karena tidak jadi nor gitu. Jadi tidak milling atau tidak turning. Nah, sama pertanyaannya kayak tadi. Draw Venn diagram dan two-way table. Ada beberapa juga yang perlu kalian harus cari tahu. Berapakah probabilitas misalnya ya, tidak turning, probabilitas melalui turning dan juga milling. Berapakah probabilitas tidak turning dan milling? Apalagi ya? Tidak turning dan milling, ya udah gini. Nah, ini nih. Silakan kerjakan, nanti saya akan pilih secara acak untuk mengerjakan di depan. Kalau nggak ngerti tanya ya. Silakan dikerjakan dulu. Coba dulu sendiri ya. Boleh ngerjain diagram Venn dulu, boleh ngerjain two-way table dulu. Sedikit ada koreksi ya, ini untuk poin kedua. Karena tadi poin kedua itu kalau kita lanjutkan tidak bisa kita dapatkan ya hasilnya. Jadi kita ubah untuk statement kedua, jadi 150 parts melewati proses turning dan juga milling. Nah, yaudah kita petakan di mana kalau misalnya kita mengerjakan two-way table dulu ya. Kita petakan semua informasi yang ada. Nah, itu ada 375 parts melewati proses turning. Nah, karena ini tidak dispesifikasikan, ya udah berarti ini adalah total semuanya ya. Total semua yang melewati proses turning. Ada 375. Jadi kita tempatkan di luar tabelnya. Nah, ada 150 part melalui turning dan milling. Berarti di sebelah sini nih. Melewati turning dan juga milling. Ada 35 part tidak melewati keduanya. Nah, dari sini kita diminta untuk mengisi sisanya nih. Yang sebelah sini dan juga sebelah sini. Bisa lewat bawah, bisa lewat samping. Ini kalau dijumlahin itu jadi 500. Jadi sisanya 125 ya. Nah, berarti kita bisa isi yang sebelah sini jadinya 90 ya. Yang sebelah sini 220. Tadi misalnya kita mau ngisi yang sebelah kanan ya, langkah kanan. Boleh aja. Nah, ya. Ini kalau dijumlahin itu jadinya 500. Nah, anggaplah ini
A, ini B ya. Nah, B dulu nih yang kita kerjain karena bisa langsung ketahuan B-nya berapa? 150 ditambah berapa biar jadi 375? Tambah 225. Nah, untuk ngerjain A kita menambahkan ini. Jadi ini 260 ya. Nah, ini berapa nih? Biar jadi 500. Berarti 240. 240 ditambah 260 jadinya 500. Nah, untuk cari A ya udah berarti 240 dikurangi 150 jadinya 9. Jadi sama ya. Mau lewat samping, mau lewat bawah juga pasti sama. Nah, ini untuk two-way table. Ceritanya misalnya kalian mau ngerjain diagram Venn dulu. Ini adalah turning, yang ini milling. Ada A, B, dan C, dan D. Ada beberapa informasi. Yang pertama penjumlahan semuanya ya. A plus B plus C plus D sama dengan 500. Terus 150 melewati turning dan milling. Berarti si B ya ini ya. Turning dan milling. Turning dan milling B itu sama dengan 150. Terus yang 375-nya belum. 375 melalui proses turning. Berarti kita lihat nih lingkaran T, ada apa aja? Ada A dan B. A dan B ya. Berarti A plus B sama dengan 375. Terus informasi terakhir tidak melewati dua-duanya, berarti D tuh. D sama dengan 30. Ya udah ini mah tinggal dimasuk-masukin aja ya. Nah, untuk mencari berapa itu A, ya udah D-nya kan udah tahu tuh. A plus B sama dengan 375. Tinggal dimasukin B-nya, berarti A plus 150 sama dengan 375. Berarti A-nya sama dengan 150, jadinya 225. A udah dapet, ya udah tinggal cari C ya. Dari penjumlahan total tuh. A plus B plus C plus D sama dengan 500. A-nya 225 ditambah B-nya 150 ditambah C yang mau kita cari tahu ditambah D 35 sama dengan 500. Berarti C-nya sama dengan 500 dikurangi berapa tuh? Ini kan 260 ya. 260 sama 150 410. Pindah ke ruas kanan jadinya 500 dikurangi 410 90. Ya udah berarti A-nya itu adalah 225. B-nya itu adalah 150, C-nya itu adalah 90, D-nya adalah 35. Seperti itu ya. Ini untuk two-way table dan diagram Venn. Nah, kalau misalnya probabilitas gampang ya ini mah ya. Probabilitas NT. Coba lihat NT jumlahnya ada berapa? NT 125 ya, yang ini nih. Gabungan seluruh yang tidak melewati turning. Berarti 125 dibagi 500. Terus P dan M. P dan M 150 per 500. P, NT dan M. NT dan M ya udah 90 per 500. Nah, ini untuk probabilitas ya mayoritas dan ya. Sekarang kita coba probabilitas OR. OR logic.
Saya malas ngomong kalau kalian ngomong. Komunikasi itu yang satu ngomong, yang satu dengerin ya. Bukan dua-duanya ngomong atau dua-duanya dengerin. Nggak bener ya kalau dua-duanya ngomong. Karena kalau kalian ngomong, ngobrol, itu suara saya tuh terganggu banget. Oke, kita lanjut. OR logic. Jadi kalau misalnya OR itu kita gabungkan kedua syarat ya. Jadi salah satu syarat pun sudah terpenuhi. Misalnya yang tadi deh. Atau A sama B lah ya. Kita yang sederhana aja dulu. OR logic. Misalnya ada himpunan A, ada himpunan B. Ini himpunan A, ini himpunan B. Nah, kalau misalnya seperti ini, nah ini adalah A OR B ya. Nah, kalau OR itu kayak gini nih, kayak gunung tapi terbalik U gitu ya, simetris tapi. Nah, ini adalah A OR B. Kalau dan kan cuma gini aja ya, ini adalah A dan B. A dan B. Kebayang? Secara grafis. Nah, kita mau memperhitungkan nih, A dan A atau B ini kayak gimana sih secara matematis? Jadi secara matematis ini sama dengan A ditambah B dikurangi ininya ya. Kebayang nggak? Ini kan kayak dua bapau digabung gitu ya. Nah, akan ada ininya nih yang harusnya kita kurangin ya kan? Jadi dua bapau dikurangi ini yang bagian sedikit ini ya. Nah, kebayang? Jadinya ini adalah A dan B. Jadi kalau misalnya kita mau memperhitungkan berapakah probabilitas A atau B, itu sama dengan PA plus PB min PA dan B. Nah, ini bisa kita jadikan rumus secara umum nih untuk mengetahui berapa probabilitas untuk OR logic. Kalau misalnya AND logic kan gampang ya, bisa kita lihat di two-way table secara langsung. Kalau OR logic itu harus diperhitungkan dulu. Misal kita pakai contoh yang tadi ya. Kita pakai contoh yang tadi. Berapakah 4 plus exercise? Ini kita copy ininya aja ya, two-way table-nya aja. Kita copy. Nah, jadi di last exercise kan kayak gini. Misal kita pengen cari tahu berapa sih probabilitas untuk M atau T. Yang ngikutin ini aja ya polanya ya. Berarti yang adalah PM ditambah P T ya, dikurangi P M dan T gitu. Nah, PM berapa? Tadi kan udah ketahuan ya. PM ya lihat aja nih di sini berarti 240. 240 per 500. Ditambah PT 375 per 500.
100 dikurangi PM dan T ini ya 150 per 500. Jadinya berapa nih? Ini semua sama 500 ya, tinggal penjumlahan yang atasnya aja. 240 tambah 375 dikurangi 150. 465 per 500. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalnya kasusnya agak-agak belibet sampai sulit dipikirin di otak juga. Kalau ini kan gampang ya, dipikirin di otaknya juga. M dan UT ya, kayak gini ya, kayak bapau gini kan. Coba kalau misalnya kasusnya kayak gini, P, NM, atau T. Ini dibayanginnya tuh susah gitu loh. Dibayangin di diagram Venn-nya tuh susah. P bukan M dan T atau T tadi kan agak susah, ya udah pakai perumusan yang tadi aja. Mengikuti pola yang sama. Berarti ini adalah PNM ditambah P T dikurangi PNM dan T. Itu aja yang ngikutin nih. Ngikutin. Jadinya PNM berapa? 260 per 500. Ini karena pernya sama ya, ya udah kita bagi dengan hal yang sama. 260 PT berapa? Plus 375. Terus dikurangi PNM dan T. NM dan T. 225 ya. 225. Jadinya berapa? Ini kan jadinya 150 ya. 150 tambah 260. 410 per 500. Gitu. Jadi pakai masternya yang ini ya. Master formulanya seperti ini. Ini untuk OR logic. Ingat ya, ini masternya ini, master formulanya ini berlaku hanya untuk 2 data. Kalau lebih dari 2 nggak berlaku ini. Nggak berlaku. Ya, ini kalau ngomongin probabilitas. Nah, pada praktisnya, two-way table yang bentuknya 2 dimensi gini ya, dengan 2 kali 2 data ini,
itu jarang kita gunakan. Praktiknya itu lebih daripada 2 data. Ini contoh lain ya. Contoh lain pada two-way table. Ini sekedar contoh aja. Saya misalnya mau ngasih data tentang, ini lebih aplikatif. Misalkan saya mau ngedata nih anak tingkat 1 sampai anak tingkat 4 porsi tidurnya gitu ya. Porsi tidurnya. Misalkan ini adalah mahasiswa angkatan 1 ya, first grade. Ada angkatan kelas 2, tingkat 2 maksudnya. Third grade. Ada yang tingkat akhir. Sebenarnya ada yang lebih dari 4 tingkat sih. Tapi udahlah, kita anggap aja itu tingkat 4. Nah, kita pengen ngedata misalnya porsi tidur mereka itu kayak gimana sih? Gitu. Misal ada 3 tingkatan gitu. Ada yang tidurnya misalkan satu harinya ya, anggaplah 3 sampai 4 jam. Ada yang 4 sampai 2 deh. 2 sampai 4 ya. 2 sampai 4, ada yang 4 sampai 6 jam. Ada yang di atas 6 jam. Nah, ini didata nih kayak gimana. Contohnya ya, seperti ini. Ini yang lebih aplikatif tentang two-way table. Misalkan jumlah mahasiswanya ada, anggaplah total ya, dari tingkat 1 sampai tingkat akhir itu ada 500 mahasiswa, ketentuannya sama. Nah ini ditambah ini, kalau ditambahin harus jadi 500, ini dan ini kalau dijumlahin juga harus 500, kayak gitu. Ketentuannya sama. Sama-sama seperti ini ya ketentuannya. Jadi misal diketahui jumlah mahasiswa total yang tidur 2 sampai 4 jam, misalnya ini 220 gitu ya. Ini misal diketahui berapa, ini diketahui berapa, ini diketahui berapa. Kita bisa main-main lah dengan semua data ini ya. Karena kita udah azan, kita istirahat dulu ya. Kembali lagi ya sekitar 15:12.
Ada anjing touchscreen, Bos.
Siap ya untuk presentasi kelompok. Sebelum saya panggil kelompok berapa yang mengharuskan presentasi, saya mau ubah nih sistemnya karena dipikir-pikir kayaknya kurang adil. Jadi nanti di acaknya untuk presentasi berikutnya itu sebelum ya, bukan setelah. Jadi misalnya nih, kan ini kan masih ya kalian udah nyiapin semuanya baru diacak ya. Nanti kedepannya tuh yang kebagian presentasi itu diacaknya di awal. Jadi nggak perlu nyiapin ya yang nggak kebagian presentasi. Nyiapinnya tugas kayak gini aja. Jadi nggak usah nyiapin presentasinya. Misal ya, hari ini kelompoknya siapa ini, Rizky misalnya ya, Rizky Konidi misalnya. Nah, minggu depan kan kelompoknya Rizky udah santai tuh, ya udah santai ya. Nah, minggu depan itu tuh langsung diacak kebagiannya kelompok siapa gitu ya. Jadi sebelum mempersiapkan presentasinya, biar nggak terlalu menyusahkan. Kenapa? Presentasinya akan minggu depannya. Jadi pas dikasih tugas langsung dikasih tahu siapa yang kelompok presentasi gitu. Paham? Oke. Yang tadi sholat asar berjamaah di masjid, acungkan tangan. Nggak ada satu pun. Padahal saya mau kasih poin tambahan. Nggak ada ya udah. Karena nggak ada ya udah. Astagfirullah, nggak ada sama sekali satu pun. Saya tuh kasih waktu eksklusif buat kalian bisa sholat. Sudah dimanfaatkan ya udah. Mau kasih surprise tapi ya nggak ada yang dapet. Yang minggu kemarin sholat jamaah di masjid, sholat asar. Minggu kemarin. Nggak ada juga. Ya Allah. Jumatan mah itu mah wajib. Ya grupnya siapa ya? Yang paling mendekati kebenaran deh. Kelompoknya Kholik. KM. Ya silakan. Mau pakai ini PPT? Oh sini.